Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian ilmu tajwid dan kita akan memasuki hukum nun wiqayah. Dan pembahasan hukum nun wiqayah ini pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas pada definisi, letak dan hukum, dan poin yang ketiga adalah cara membacanya. Ya, poin pertama tentang definisi, poin kedua letak dan hukum, dan poin yang ketiga tentang cara membacanya. Naam. Kita masuk ke dalam definisi terlebih dahulu. Nun wiqayah merupakan nun kecil yang berada di bawah huruf hamzah wasal, yaitu nun yang dibaca kasroh ketika ada tanwin bertemu hamzah wasal, agar bacaan tanwin tetap terjaga. Di mana nun wiqayah juga disebut dengan nun iwad, yaitu nun sebagai pengganti tanwin, dan disebut nun wasal, yaitu sebagai penyambung antara tanwin dengan huruf sukun atau mati. Dan penulisan tanda nun wiqayah bertujuan untuk memudahkan para pembaca Al-Quran dalam melafalkan kalimat tersebut. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa lihat ke dalam contoh. Letak dan hukumnya. Tanda nun wiqayah berada di dua tempat. Ya, letaknya berada di dua tempat. Yaitu diantaranya yang pertama terletak di antara waqaf dengan permulaan ayat. Ada di permulaan ayat letak yang pertama. Hukumnya bagaimana? Hukumnya apabila wasol maka nun wiqayah harus dibaca dan tidak dibaca ketika waqaf. Sekali lagi. Hukumnya apabila wasol maka nun wiqayah harus dibaca dan tidak dibaca ketika waqaf. Kemudian letak yang kedua terletak tidak pada waqaf dengan permulaan ayat. Ya, tidak pada waqaf dengan permulaan ayat. Maksudnya berarti di pertengahan. Ya, hukumnya wajib dibaca wasol. Taib. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita lihat kepada cara membacanya. Nun wiqayah di awal ayat. Ini letak yang pertama. Kita lihat di sini di dalam mushaf Madinah dan mushaf Indonesia ada sedikit perbedaan. Biasanya kalau mushaf Madinah tidak dituliskan nun wiqayahnya. Adapun mushaf Indonesia dituliskan nun wiqayahnya. Nah, seperti ini ada nun kecil ini ya di bawah hamzah wasalnya. Sehingga ketika dia berada di awal ayat pada saat nun wiqayah waqaf, sebelum nun wiqayah ini waqaf, maka nun wiqayahnya tidak dibaca. Ketika waqaf tidak dibaca. Ya, ketika waqaf maka tidak dibaca nun wiqayahnya. Misal ayat yang pertama ini contoh. Nazira allazi. Contoh yang kedua. Fakhur allazina. Qadir allazi. Nah, ketika waqaf akhir ayat maka nun wiqayah pada permulaan ayat tidak dibaca. Bagaimana ketika dia wasol disambungkan, maka dibaca nun wiqayahnya. Contoh nazironil ladzi. Contoh yang kedua fakhurinil ladzi. Contoh yang ketiga qadirunil ladzi. Nah, ini dibaca, dihidupkan. Nah, untuk menyambungkan dua komponen ini, dua kata ini, sehingga ketika wasol maka dibaca nun wiqayahnya. Letak yang kedua pada pertengahan ayat maka
baik di mushaf Madinah ataupun mushaf Indonesia, ini dibaca karena dia posisi wasal. Contoh yang pertama dibacanya bagaimana? Masalanil qaumu, masalanil qaumu, bukan dibaca masalan al qaum. Ini keliru. Tapi yang benar adalah masalanil qaumu. Kemudian contoh yang kedua, adenin dan alati. Bagaimana cara membacanya? Di situ ada nun wiqayah. Tanwin in ketemu alati, maka dibaca adninillati, adninillati. Nah, terakhir contohnya ada nuhun dan ibnahu, nuhun ibnahu. Maka bagaimana cara membacanya? Di sini ada nun wiqayah untuk membantu supaya bisa dengan mudah membacanya, sehingga dibaca nuhun ibnahu, nuhun ibnahu, nuhun ibnahu. Naam. Ya, demikian letak nun wiqayah pada di awal ayat dan nun wiqayah di pertengahan ayat. Berikut juga dengan cara membacanya pada saat waqaf dan juga pada saat wasol. Insyaallah untuk lebih jelasnya kita akan kupas tuntas pada saat pembahasan di program Tahsin Tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.